Yang kita dorong kepada BPJT dan kepada Kementerian PUPR itu adalah pembangunan jalan tol yang bisa didanai oleh investor. Nah, sejauh mana Kementerian PUPR bisa menyiapkan segala sesuatunya supaya investor tertarik untuk investasi di jalan tol ini. Sehingga menjadi satu kendala 2,5 tahun itu berputar-putar dalam hal mencari solusi pendanaannya. Ini saya juga apresiasi kepada KPK ya, yang sudah melakukan satu monitoring kepada pengaturan dan pengelolaan jalan tol. Bahkan ditemukan ada satu indikasi kerugian sebesar 4,5 triliun dalam pengelolaan jalan tol. Bicara soal jalan tol dengan BPJT, itu adalah roadmap untuk pembangunan jalan tol itu sendiri. Jadi jalan tol itu kan dibangun, ada yang melalui APBN, soft loan yaitu G2G, ada yang dengan model PMN, penyertaan modal negara kepada BUMN, kemudian BUMN tertentu itu menyelenggarakan, ada yang model investasi, investor, yang namanya KPBU. Yang kita dorong kepada BPJT dan kepada Kementerian PUPR itu adalah pembangunan jalan tol yang bisa didanai oleh investor. Jadi tidak memberikan beban keuangan kepada negara dan tidak memberikan beban terhadap rakyat kita pada generasi-generasi yang akan datang bila mana itu anggarannya dari G2G, dari hutang luar negeri. Ini kan memberikan beban. Nah, sejauh mana Kementerian PUPR bisa menyiapkan segala sesuatunya supaya investor tertarik untuk investasi di jalan tol ini. Yang kedua, persoalan penunjukan investor. Ini harus menjadikan evaluasi terhadap BPJT karena ada beberapa ruas jalan tol seperti ruas tol Mengwi Tabanan. Ternyata investor yang dituju itu tidak capable. Ya, uangnya tidak siap. Ada kontraktor yang sudah bekerja di sana ternyata angkat kaki karena tidak ada duitnya. Kemudian jalan tol Solo Jogja itu juga salah menunjuk investor, tidak ada duitnya, bahkan dia megang sampai 51%, sehingga menjadi satu kendala 2,5 tahun itu berputar-putar dalam hal mencari solusi pendanaannya. Baru ketemu solusinya kira-kira akhir tahun 2022. Kemudian yang menarik lagi, ini saya juga apresiasi kepada KPK ya, yang sudah melakukan satu monitoring kepada pengaturan dan pengelolaan jalan tol. Bahkan ditemukan ada satu indikasi kerugian sebesar 4,5 triliun dalam pengelolaan jalan tol. Ini satu angka yang sangat signifikan. Ini mestinya ada satu dasar, ada satu referensi yang tidak begitu saja KPK merilis, ya tidak begitu saja dia ngomong, tapi betul-betul ada dasarnya, mesti didukung oleh data. Ini saya juga minta kepada BPJT untuk menunjukkan indikasi kerugian 4,5 triliun itu terhadap hal apa saja, ya. Kemudian berada di ruas tol mana saja.